Abraha ingin menjadikan Yaman sebagai pusat agama Kristen, sekaligus jembatan guna menguasai Jazirah Arabia secara keseluruhan. Gereja tersebut dibangun dengan sangat besar dan megah pada masanya. Batu-batu marmer dan granit peninggalan istana Ratu Balkis, masa Nabi Sulaiman, yang berlokasi tidak jauh dari sana dijadikan bahan bangunannya. Pekerja-pekerja Yaman dipaksa, bahkan disiksa guna mengerjakannya. Upaya untuk mengajak masyarakat Arab untuk berkunjung ke sana pun dilakukan dengan berbagai cara, tetapi seperti tulis Toha Hussein dalam bukunya Al-Hamis Sirah, upaya itu sia-sia karena masyarakat Arab sangat menghormati Ka'bah dan sangat kuat mempertahankan tradisi leluhur mereka sehingga kendati mereka mengakui kehebatan Abraha, tetapi mereka tidak rela meninggalkan kepercayaan mereka. Bahkan mereka sama sekali tidak bersimpati terhadap kepercayaan Kristen. Sikap masyarakat Arab di atas diterjemahkan dalam bentuk tindakan oleh seseorang dari suku Bani Malik bin Kinanah yang sengaja datang ke sana, lalu membuang air besar di lokasi Al-Qulai sebagai penghinaan. Tentu saja ini menimbulkan amarah Abraha yang kemudian bersumpah akan meruntuhkan Ka'bah di Makkah dan memaksa masyarakat Arab untuk datang menghormati gereja yang dibangunnya. Demikian, tulis banyak sejarawan. Tidak mustahil kasus penghinaan tersebut adalah rekayasa Abraha untuk mencapai satu tujuan tersembunyi. Sementara pakar menekankan bahwa tujuannya adalah kristenisasi. Apalagi Negus, yang menjadi kaki tangan Bizantium, menjadikan dirinya pembela ajaran Kristen, atau tujuan utamanya adalah ekonomi, yakni mengalihkan masyarakat Arab dan para pedagang yang menawarkan dagangannya di Makkah pada musim haji mengalihkan mereka ke Yaman. Di samping itu, Abraha pun bermaksud menjernihkan hubungannya dengan Negus yang marah besar kepadanya karena membunuh panglima perangnya, Aryat, yang berhasil mengalahkan Zunwas. Kami cenderung menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa tujuan membalas dendam atas pelecehan seseorang dengan menghancurkan Ka'bah bukanlah tujuan utama. Ini dapat dikuatkan oleh kesan yang diisyaratkan oleh surat Al-Fil. Al-Huran menamai upaya Abraha itu sebagai kaid atau tipu daya. Sesuai firman-Nya, tidakkah engkau melihat bagaimana yang telah diperbuat Tuhanmu terhadap Asyabul Fil, tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka dalam kesia-siaan? Kaid atau tipu daya secara umum mengandung arti adanya satu upaya yang tersembunyi untuk mencapai tujuan tertentu. Upaya dimaksud biasanya bersifat negatif. Di sini muncul pertanyaan, mengapa ayat ini menyatakan ada kaid atau upaya tersembunyi? Padahal Abraha secara terang-terangan menyatakan bahwa dia datang untuk meruntuhkan Ka'bah. Hal yang tersembunyi itu agaknya adalah kedengkiannya terhadap masyarakat Arab yang meraih kemuliaan dan keuntungan materi dari maraknya perdagangan akibat kehadiran banyak orang ke Ka'bah. Di samping tujuan ekonomi, ada tujuan politik untuk menguasai jalur Makkah dan sekitarnya dalam upaya membentengi diri dari kekuasaan Persia. Apapun motif Abraha yang tersembunyi, yang jelas ketika berita rencananya terdengar oleh masyarakat Jazirah Arabia, mereka sangat gusar. Penduduk Tihamah yang pertama melakukan langkah konkret, yakni membunuh utusan Abraha yang ditugasinya sebagai penguasa Tihamah. Hal tersebut menambah amarah Abraha, maka segera pula ia meminta izin Negus untuk menyerang sambil meminta dukungan militer, termasuk perlengkapan senjata dan gajah. Izin dan permintaan itu segera dikabulkan dan dengan demikian terbentuklah pasukan yang besar dengan persenjataan yang lengkap. Perlawanan pertama yang dihadapi Abraha dan pasukannya adalah dari salah seorang tokoh Yaman bernama Dzunafar yang menghimpun kekuatan guna mencegah Abraha. Tetapi mereka tidak dapat bertahan lama, lalu Dzunafar pun tertawan. Pasukan Abraha melanjutkan perjalanan mereka hingga mencapai Tihamah dan kali ini tampil untuk membendung para agresor itu. Sekian banyak kelompok masyarakat, khususnya dari suku Hasaim yang terkenal gigih, kuat, dan gagah berani di bawah pimpinan Nufail bin Habib al-Hastami. Tapi pada akhirnya mereka gagal dan Nufail pun tertawan dengan menyerah, bahkan meminta belas kasih dari Abraha sambil menjanjikan jasa baiknya untuk menunjukkan kepadanya jalur menuju ke Makkah. Setibanya pasukan Abraha di Taif yang merupakan negeri tersubur di Hijaz, Jazirah Arabia, mereka disambut oleh suku Sakif di bawah pimpinan Mus'ad bin Muktab yang menyatakan kepatuhan dan keinginan mereka untuk hidup damai dan bahwa rumah peribadatan suku Sakif yang bernama Baitul Lat bukanlah seperti Ka'bah. Mereka juga menawarkan penunjuk jalan menuju lokasi Ka'bah. Tidaklah mengherankan sikap suku Sakif ini karena memang antara mereka di Taif dengan suku Quraisy di Makkah terjadi persaingan ketat, termasuk dalam bidang perdagangan. Suku Sakif biasanya melakukan perdagangan ke Irak dan Yaman, sedang suku Quraisy ke Syam, juga Yaman. Dalam rangka menyaingi suku Quraisy yang bermukim di Makkah di mana terdapat Ka'bah, suku Sakif pun membangun rumah peribadatan yang mereka namai Baitul Lat.
Alat adalah berhala berbentuk manusia yang terbuat dari permata akik. Abraha menuju ke Makkah dengan mengendarai seekor gajah disusul oleh sekian gajah. Di sini dinyatakan seekor karena surat Al-Fil menggunakan kata fil dalam bentuk tunggal, tetapi ada juga yang memahami bentuk tersebut dalam arti banyak gajah. Ada yang menyatakan 8 ekor dan ada juga riwayat yang menyebut 12 ekor, namun satu di antaranya sangat besar. Abraha berkemah di Al-Mukhammas, satu lokasi yang berjarak sekitar 3,65 km dari Makkah ke arah Taif. Di lokasi ini si penunjuk jalan wafat. Dari sana ia mengutus utusan untuk menyampaikan kepada pemimpin suku Quraisy tentang maksud kedatangannya, yakni menghancurkan Ka'bah dan bukan untuk berperang, sehingga bila mereka tidak bermaksud berperang, maka biarlah pemimpin kota Makkah datang menemuinya. Penunjuk jalan yang ditugaskan itu bernama Abu Rigal, tetapi ia wafat sebelum tiba di Makkah dan dikuburkan di Al-Mukhammas. Masyarakat Arab masa lalu seringkali melempari kuburannya dengan batu sebagai kutukan atas kesediaannya itu. Sebelumnya pasukan Abraha menyita harta benda kaum Quraisy, termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib bersama beberapa anaknya dengan diantar oleh utusan Abraha datang menemui Abraha. Melihat ketampanan dan wibawanya, Abraha berdiri menyambutnya dan mempersilahkannya duduk. Lalu, melalui penerjemah ia menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu agar Abraha mengembalikan 200 unta miliknya yang dirampas oleh pasukannya. Abraha menyatakan, "Aku pada mulanya kagum kepadamu begitu melihatmu. Tetapi kekagumanku sirna setelah engkau berbicara meminta 200 ekor untamu itu dan tidak menyinggung tentang rumah yang engkau dan leluhurmu agungkan dan yang aku datang untuk merubuhkannya." Abdul Muthalib menjawab singkat, "Unta-unta itu, aku pemiliknya. Sedangkan Ka'bah itu ada juga pemiliknya yang akan membelanya." Abraha dengan angkuh berkata, "Pemilik Ka'bah itu tidak dapat menghalangi maksudku." Abdul Muthalib berkomentar, "Silakan saja." Abdul Muthalib menawarkan kepada Abraha sepertiga dari kekayaan Tihamah sebagai imbalan kesediaan Abraha membatalkan niatnya, tetapi sang agresor tetap menolak. Maka ia kembali ke Makkah dengan geram. Masyarakat Makkah menyadari bahwa mereka tidak akan mampu melawan Abraha. Kalaupun mereka melawannya pasti banyak korban yang jatuh dan Ka'bah akan runtuh. Karena itu, mereka mematuhi saran pemimpin mereka, Abdul Muthalib, agar mengungsi menuju bukit yang tinggi atau lembah-lembah di luar perbatasan. 200 ekor unta yang dikembalikan Abraha disembelih oleh Abdul Muthalib sebagai persembahan kepada Ka'bah, lalu dia berdiri di pintu Ka'bah dan berdoa, "Wahai Tuhan, aku tidak mengharap untuk menghadapi mereka kecuali Engkau. Tuhan, lakukanlah atas mereka perlindunganmu. Sungguh musuh Ka'bah adalah yang memusuhimu. Maka halangilah mereka menghancurkan negerimu." Setelah perundingan gagal, Abraha memerintahkan menyiapkan pasukan menuju ke Ka'bah. Sewaktu pasukan digerakkan, ternyata gajah yang ditempatkan pada posisi terdepan enggan bergerak menuju ke arah Makkah, tetapi bila diarahkan ke arah Yaman atau Syam, atau ke arah utara, ia patuh. Berbagai cara dilakukan tetapi tetap saja gajah bersikeras enggan menuju ke Makkah. Akhirnya, tibalah apa yang diancamkan oleh Abdul Muthalib bahwa Tuhan pemilik Ka'bah yang akan tampil secara langsung membela rumahnya. Sikap Abdul Muthalib dalam menghadapi Abraha dan pasukannya, sebagaimana diuraikan di atas sungguh sangat tepat dan bijaksana, sekaligus menunjukkan kepribadiannya. Sejak semula dia sadar bahwa masyarakatnya tidak akan mampu melawan pasukan Abraha. Pasukan itu telah membuktikan keampuhannya, antara lain dalam perjalanan mereka menuju ke Makkah dengan mengalahkan pertama kali Dzunafar, lalu suku Has'am yang gagah berani. Dan jangan lupa pasukan dari Habasyah itu sebelumnya telah menghancurkan pula kerajaan Himyar yang dipimpin oleh Dzunwas. Ini berbeda dengan suku Quraisy yang tidak dikenal sebagai suku yang terlatih untuk berperang. Mereka adalah suku yang gemar berdagang dan telah merasakan nikmat berdagang. Mereka menjalin hubungan perdagangan dengan wilayah-wilayah non-Arab sekitarnya, baik di wilayah Bizantium dan Persia, maupun di Irak dan Mesir. Makkah tempat suku Quraisy bermukim. Mereka jadikan sebagai kota terbuka dan kota damai bagi siapapun yang berkunjung ke sana. Salah satu buktinya adalah Hilf al-Fudul di mana disepakati untuk membela siapapun yang teraniaya walau pendatang. Mereka menyadari betul betapa kerugian yang dapat diakibatkan oleh perang. Suku ini sejak semula bukanlah suku yang menjadikan merampas sebagai sarana kehidupan mereka, sebagaimana dilakukan oleh suku-suku lain. Karena itu pula Abdul Muthalib menawarkan imbalan materi kepada Abraha jika dia bersedia kembali tanpa meruntuhkan Ka'bah.
Sikap ini ditawarkannya karena Abraha sendiri menyatakan bahwa ia tidak datang untuk berperang, tetapi untuk menghancurkan Ka'bah. Di samping itu, Abdul Muthalib sadar sepenuhnya bahwa yang akan membela Ka'bah, rumah Tuhan itu, adalah pemiliknya sendiri. Ia telah menyampaikan hal ini secara gamblang kepada Abraha. Keyakinan tentang pembelaannya itu terhunjam ke dalam hati Abdul Muthalib yang sangat religius itu, bahkan terhunjam di hati masyarakat Arab secara umum, apalagi sekian banyak upaya sebelum Abraha untuk meruntuhkannya selalu gagal. Antara lain kaum Tuba, dari Yaman yang berangkat untuk meruntuhkan, tetapi setibanya di sana mereka takut setelah terjadi angin ribut yang memorak-porandakan kemah-kemah mereka. Akhirnya mereka kembali ke Yaman setelah menyembelih sekian unta sebagai persembahan dan penghormatan terhadap Ka'bah. Jangan menduga bahwa tuntutan itu terdorong oleh kecintaannya kepada harta, karena terbukti bahwa begitu unta-unta tersebut dikembalikan kepadanya. Semuanya disembelih untuk dipersembahkan ke Ka'bah, dalam arti dibiarkan di sana untuk diambil dan dimakan oleh siapa dan apapun, manusia atau binatang. Akhirnya benar apa yang disampaikan oleh Abdul Muthalib. Tuhan pemilik rumah itu turun tangan. Al-Quran Surah Al-Fil menggambarkan kesudahan para agresor dengan menyatakan, Dia, Allah, mengirimkan kepada mereka burung ababil, yang melempari mereka dengan batu-batu dari sijil, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Berbeda-beda pendapat ulama menyangkut apa yang dimaksud dengan burung-burung ababil yang melempar Abraha dan pasukannya dengan batu-batu dari sijil, yakni yang berasal dari tanah yang terbakar. Ada yang memahaminya dalam arti burung-burung yang serupa dengan kelelawar yang membawa 3 batu yang menimpa sasarannya. Ada lagi yang memahaminya sebagai burung-burung yang membawa kuman-kuman penyakit campak. Penganut pendapat ini mengukuhkannya dengan beberapa riwayat yang mencatat bahwa pada masa itu di Makkah terjadi untuk pertama kalinya penyakit campak. Pendapat apapun yang dikemukakan, yang pasti adalah bahwa apa yang terjadi itu, sebagaimana bunyi ayat di atas, merupakan perbuatan Tuhan dalam konteks membela rumahnya. Memang kalimat perbuatan Tuhan dalam ayat di atas mengesankan bahwa peristiwa itu bukan satu peristiwa biasa. Ia adalah peristiwa luar biasa, karena itu apa yang dialami tentara bergajah itu bukanlah campak yang biasa terjadi. Apalagi, jika ia campak, maka ia tidak hanya menimpa pasukan bergajah dan tidak juga berdampak cepat. Padahal surah Al-Fil mengisyaratkan bahwa dampaknya begitu cepat. Abraha tewas dengan sangat mengerikan karena bagian-bagian tubuhnya berjatuhan atau seperti bunyi ayat terakhir surah Al-Fil, bagian tubuh pasukan bergajah menjadi bagaikan daun yang dimakan ulat. Pasukannya pun porak-poranda, sebagian besar mati bergelimpangan di tempat, sebagian kecil selamat dan akhirnya bermukim di Makkah. Abraha sendiri berhasil dibawa oleh sisa-sisa pasukannya ke ibu kota kekuasaannya di Shana, Yaman, dalam keadaan sangat parah. Ketika Islam datang, sisa-sisa pasukan Abraha yang bermukim di Makkah atau keturunan mereka merupakan bagian dari orang-orang yang bersegera memeluk Islam. Salah seorang yang selamat adalah penuntun gajah yang menurut riwayat pernah dilihat oleh Aisyah mengemis di jalan-jalan kota Makkah. Kekalahan Abraha membawa dampak positif yang sangat besar terhadap kaum Quraisy di Makkah. Kekalahan itu lebih meyakinkan masyarakat tentang kedudukan Ka'bah, bahwa yang membela dan mengelolanya benar-benar direstui Tuhan, sedang yang memusuhinya akan dibinasakannya. Kemenangan Quraisy itu juga menjadikan mereka lebih dihormati dan kota Makkah dengan Ka'bahnya lebih diagungkan. Ini pada gilirannya mengundang lebih banyak lagi pengunjung ke Ka'bah dan itu antara lain berarti semakin semaraknya kegiatan ekonomi dan perdagangan. Di sisi lain, kekalahan Abraha membangkitkan semangat masyarakat Yaman, dinasti Himyar yang dikalahkan oleh pendahulu Abraha, untuk mengusir kekuasaan rezim Abraha yang merupakan antek Romawi Bizantium. Gerakan tersebut dipimpin oleh Saif bin Ziyazin al-Himyari. Melalui jasa baik Raja Hira, ia mendapat bantuan dari penguasa Persia guna mengusir kekuasaan yang berpihak pada Romawi. Perjuangannya berhasil dengan kemenangan pada tahun 575 Masehi. Penjajahan terhadap Yaman berakhir setelah berlanjut selama 50 tahun. Tentu saja kemenangan Saif bin Ziyazin, atau dengan kata lain kekalahan pelanjut Abraha, sangat menggembirakan Abdul Muthalib, suku Quraisy, dan masyarakat Arab pada umumnya. Karena itu, Abdul Muthalib memimpin delegasi masyarakat Makkah untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Saif, yang disambut dengan hangat. Kehadiran Abdul Muthalib bukan saja dianggap sebagai sahabat, tetapi juga keluarga. Ini karena ibu Abdul Muthalib, istri Hashim, adalah Salma binti Amr dari suku Khazraj yang asal-usulnya dari Yaman, serupa dengan Saif yang juga dari Yaman. Peristiwa kekalahan Abraha merupakan peristiwa yang sangat bersejarah.
Sesuai dengan kebiasaan masyarakat ketika itu, yakni menjadikan peristiwa-peristiwa luar biasa sebagai penanggalan, maka mereka pun menamai tahun itu dengan Tahun Gajah. Nabi Muhammad dikenal lahir pada Tahun Gajah.